Sahabat Kang Adi Official, kali ini saya sedang bersama Bapak Sarna. Beliau ini adalah warga yang berkebun di area BWI sini, dan termasuk salah satu orang yang berkebun di samping gudang kosong BWI tersebut. Nah, assalamualaikum Bapak Sarna. Waalaikumsalam. Sehat? Sehat. Alhamdulillah ya. Selama ini apa aktivitasnya? Masih berkebun? Masih Ya. Nah, maaf nih mau tanya-tanya ya. Sudah berapa tahun berkebun ya, di sini? kira-kira 9 tahun lah. 9 tahun ya sampai kini ki. Sang tahun kini. Sudah 9 tahun berkebun di sini. Nah, selama berkebun di sini Pak Sarna pernah tidak melihat penampakan makhluk gaib di area gudang kosong tersebut, Pak? Pernah. Logi waktu pertama dau medu mene ngebon kene ki, dau pertama kan masih syukur. Tahun berapa itu, Pak? Ya sekitar ini ki tahun 2022 ya. Nah, ngitung 7 tahun yang lalu. Berarti 2015. Ya iya, golongan 2015. Waktu kunku kita ku anak penampakan ngono.
jam 5 sore kita kidung balik lagi nandur encung terong kah. Setelah kunku nandur apa kita minggil kunku nampak irung-irung kun ngadeg ning bak apa gitu. Bak. Iya bak. Jadi dia menunjukkan dirinya sedang berdiri di bak di dalam gudang kosong tersebut. Wujudnya seperti apa? Ya irung hitam, berbulu lebat. Berbulu kabeh, pengadekun Ya, bulu mungkin kabeh. biasa umum disebut gondoruo Ya atau mungkin Mas Wowo. gandaruwo. Gondoruo. Nah, setelah kun kedeleng ku ya nek kita wong lagi ngebon ora. Tak tinggal melayu lah. Ada sampai ora. Bukan ya kan kita ora. Tapi jelas kedeleng ning pak di jero pak. Yo pak semono sededek rong gedege kita sampai sebudelek coba. Ya berarti kan gede wong aku. Berarti ukuran berapa ya? Iya, golongan 4 meter 5 meter tingginya. ya sekitar semono lah. Rong Ketinggian. gedege wong masih keliwat kah. Iya. Gede pisan. Bulu ya sampai pas sebadan. Nah, saat ora- melihat itu apa? Rasa takut bener-bener. Ya bener-bener wedi ya Tapi karena untung masih bisa lari ya. iya Mas. karena kita mah beli lagi mengan-mengan di kono ora lagi meru ngebon. Setelah ndeleng kuno kita tinggal melayu. Karena mong ora. Nah, selain melihat gondoruo, apa Nah. lagi yang lain? Setelah pun wis terjadi ora lawas maning golongan seminggu-minggu maning ku Jakarta kan barat. Seminggu kemudian di saat kayak musim kene hujan, Jakarta, saat iya. musim Musim hujan. hujan ya. Setelah udan lebat ya gede lah menjawab ya gede ya. Kan karena anak molen nganggur ya. Iya. Molen nganggur kejungjung. Astagfirullah. Kejungjung sebelah mengduwur. Kejungjung mengduwur ditibak akan manung sampai muni gak rosap kandung murni. Pada saat itu di godang kosong tersebut ada salah satu mesin penggilingan ya. yang bobotnya itu bukan kintal ya, tontonan Satu ton lebih lah. beratnya. Tapi Bapak Sarna melihat itu mesin itu terangkat sebelah, terangkat dan dihempaskan kembali ke bawah. Wallahu alam siapa yang mengangkat seperti Nah, itu. setelah kun Itu jam berapa, Pak? ya gosok kita lamun gak awan sih kun mah sekitar 11:30 lah Di siang hari terjadi siang bolong. siang awan. Nah setelah kun nih bambang ngesor tak deleng bekasnya ku orang ningser setitik kah. Angger lebakun kuniku. Ketika dilihat lebih detail mendekati, ternyata mesin tersebut tidak ada perubahan sama sekali dari posisi semula. Tidak ada pergeseran sedikit pun. Tapi yang Pak Basarna lihat itu mengangkat. Lalu jatuhkan kembali. Tapi anehnya tidak bergeser sedikit pun. Wallahu a'lam. Nah setelah kuan nyampe lanjut teman nih ora. Ya. Kita ku tahun ngarepe kuno tahun kedua kali ya ngebon maning orang kan. 2016 berarti ya. Nah, babat maning gitu. Karo madangi pinggir gudang kosong ya kuno. Oh iya. Hari kita bokat ke Jambon geseng ya dawa ana golongan telung kilan lah. Iya. Disangka Jambon batang geseng. pohon jambon yang gosong. Seukuran apa paha? Seukuran ya ana lah sepaha kita mah. Paha Bapak Sarna itu dikira kayu yang gosong, ternyata Tembok kedeleng ana mata he. oh, astagfirullah. Ternyata itu ular ya, Pak. Ular Ular ana hitam mata yang he. besar. Tembok kedeleng ana mata he layu maning. Karena dudu musuh kita ora melang ora. Mau mah lagi masih Itu dulu di kedeleng. samping gudang kosong itu. Ya ning posisinya iya, depan, ning di arepe depan. bae ka. Oh, di depan posisinya. Syukur-syukur Di depan gudang kosong tersebut Iya. saat melihat perwujudan ular hitam besar. Ya ada Sebesar- telungkilan lah. Ya Panjangnya. Iya telungkilan dawa. Jadi ular itu hanya berukuran 3 jengkal. Jadi itu yang sebut ular buntet ya, Pak? Ya ular buntak. Orang sini nyebutnya ular buntek.
ukurannya besar segede paha tapi hanya 3 jengkal. Tapi ada kepala, nggak ada ekor ya. Jadi ari Tumpul. kepala maana mung arep pada bae ujung karo ujung ku. Gedene kok hampir pada. Lah dibeli kecilin yang ulak pun kumulane Jadi kita ke batang pohon Nah, yang bisa ke gosong. jambon, Iya. kebakar ora. Beli weru setelah melek mata anak. Berarti kan duduk jambon. Jadi kaget setelah melihat batang hitam tersebut ketika terlihat matanya, karena sebelumnya Basarna menganggap itu adalah batang kayu yang terbakar, ternyata ada matanya. Setelah melihat, oh ini jangan-jangan anu. Iya ular. Akhirnya Ular dan lari gajah. juga ya Basarna. Selain itu ada lagi. Nah setelah pun lawas manging nampaknya kun mau senter kayak serengenge masuk gedung. Dari kan gedung Siang apa malam, Mbak? awan kun mau golongan sekitar jam 4 sore. Jam 4 sore. Iya, nah setelah ridem jagat mengkenen ki ning jero gudang ku ana senter kayak serengenge mancing. Mung jalan Posisi Mbak. sing Kulon. Posisi kulon ngetanaken dari barat ya sampai ujung wetan. Terus Telung masuk. balen 3 hilang kali. maning. Nampak maning jalan maning. Sampai ujung wetan maning. Ping telung balen beli nampak maning. Jadi pada saat itu Basarna pada suatu hari pukul 4 sore melihat sebuah cahaya, bola cahaya ya, Ya. atau lebih tepatnya bola cahaya. Jadi bola cahaya tersebut terbang ya Iya, Terbang. ayo jalan dari jero barat. gudang. Nah, Iya. dari barat ini ke timur sampai ujung timur menghilang sampai 3 kali. Sampai 3 kali hal tersebut. Udah itu aja, cuma bola aja. Iya. Sebesar apa, Pak? Ya golongan Bola lampunya. ember kan ka ember favorit sing ambak ah. Favorit kan ember putih kah? Iya, gede. Waduh, bunder aku semua, bunder aku. Ember Lumayan. favorit, jalan yo ngomong padang gitu. Mulai kita kaget soden. Tak hari serengenge mancing, jagat mengkenen, tole anak atape ora kan Iya. dudu serengenge berarti kan jalan mencor. Belum balen. Setelah aku mungkin mau kita ke orang Melayu beli bentuk satuan Ya, sih ora. orang Jadi serem. tak parki. Orang nampak mana? Hmm. Umum keburuannya basana aku cuman depakuan. Selain itu Beli pernah penampakan mendaki saja. wujud perempuan, Beli mendaki. gondorwo berarti ya. Cahaya, sing ular jelas mah. buntek. Iya, sing jelas. Oh, itu. Sing jelas nampak nih mata kita mah belum warna. Cahaya, ulah buntek, genderuwo. Spray nenek ki ya jare anak-anak gedeli mendak-mendaki spray nenek. Penampakan mengkonon ku. Mung awal kita lagi ngebon masih anyar nih kene urip ya. Iya. Ya. Mene melawas ki blendak-mendaki. Mung cuman kita sok ngalok-ngalok ki enak enggak apa ngono ku permisi. Karena gue semacam kun ora. Iya, iya. Kalau ada anak-anak mau apa jaring Mm-mm, burung, iya, mulut, apa segala Suket. macam, nyari rumput. Tak alok kan Iya. enggak memanding mono permisi ya anak wonge kayak ngono. Kan nari permisi mah mending be ora. Iya. Ibaratnya anak wonge gak kita karo dhewe kan nari beli permisi Ya, kan betul. nyewot ora. Jadi yang namanya manusia dan bangsa jin juga sama-sama memiliki tempat tinggal. Benar. Sama halnya ketika Bapak Sarna punya rumah, terus saya masuk rumah tanpa permisi, kita beraktivitas dalam rumah Sarna. Nah, perasaan tuan rumah ini pastinya kan merasa terusik. Benar. Ini orang kok nggak ada sopan santunnya, Pak. Nah, demikian juga bagi bangsa jin. Jadi ketika kita mendatangi tempat-tempat tersebut, kita mengucapkan salam, assalamualaikum. Barangkali situ ada jin muslim, atau tidak ada siapa-siapa, boleh kita mendoakan diri kita untuk keselamatan. Assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin, bisa seperti itu. Intinya kita mengucapkan salam lah. Tapi dalam artian ya jangan memohon perlindungan. Contoh, punten buyut, Benar. kita jaluk selamat, kita Aja. jangan. Jadi minta pada Allah, ya Allah, lindungilah saya dari segala gangguan
kejahatan makhlukmu. Jadi ada doa-doa tertentu seperti a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, seperti itu, atau bismillahilladzi la yadurru, dan seterusnya. Jadi ada doa lah ketika kita datang teman-teman. Ya intinya kita harus ada salam dulu ketika masuk ke tempat-tempat tersebut. Dia khawatir mereka terusik. Nah, apalagi kita yang tidak mempunyai apa-apa yang kosong, atau apalagi yang jauh dari zikir, itu sangat mudah mereka menyerang kita, bahkan Benar. bisa berakibat buruk. Nauzubillah min Karena lah dzalik. kesopanan orang. Iya. Hari awalnya permisi atau primen kan anak kesopanan. Iya. Ya, terima kasih Ya. Bapak Sarna Ya. atas cerita pengalaman mistisnya di gudang kosong Bawi ini. Ya, saya ucapkan sekali lagi terima kasih Ya. atas waktunya. Itulah Bapak tadi cerita kisah-kisah yang pernah dialami oleh Bapak Sarna selama berkebun di samping gudang kosong BWI di sini. Nah, mulai dari penampakan gondoruo, bola cahaya, ular buntet atau orang sini nyebut ular buntek, ya. Nah, dan sebagainya. Dan masih banyak aslinya narasumber yang pernah mengalami kesaksian-kesaksian mistis tempat ini, tetapi ini hanya salah satu orang yang pernah menyaksikan kemistisan tempat tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf yang besar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kang Adi Official dimanapun Anda berada, di malam hari ini kami akan mencoba melakukan penelusuran atau explore di malam hari yang berlokasi di Gudang Kosong BWI, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu, yang mana pada malam hari ini saya ditemani oleh seorang saudara saya yang indigo yang bernama Mas Rian. Ya. Assalamualaikum Mas Rian. Waalaikumsalam, Bang. Gimana? Sehat? Sehat, sehat. Malam hari ini kita akan melakukan penelusuran atau explore, yaitu sasarannya di Gudang Kosong BWI. Nah, semenjak kita tadi masuk ke sini, Iya, iya. menurut Mas Rian, apakah ada sesuatu yang menghadang atau energi-energi negatif yang menghampiri kita atau bagaimana? Ada energi Kebanyakan apa juga saja? Energi ini ya, negatifnya ya. Energi Dari negatif. dari depan gerbang ke sini. Cuma pas di pos ini ada. Di pos. Ada yang menghadang di sini tadi? Ada, di ada. pos? Enggak mengadang, cuma dia nyosok aja gitu, nunjukin aja kalau aku tuh ada di sini gitu. Wujud apa, siluman apa gimana? Kayak semacam pocong. Oh, poci dan pocong. Nah terus, dari pandangan Mas Rian yang akan kita tuju gudang itu di gudang kosong itu gimana? Banyak nggak aktivitas gaibnya saat ini? Banyak. Banyak sekali. Apa aja di situ yang ada? Banyak sih, kayak bermacam jenis gitu. Ya, di sini nih katanya. Bermacam jenis juga. Ada apa aja di situ? Ya banyak kayak gondoruo gitu, cuma gede. Gondoruo. Terus Iya. selain itu? Kayak kuntilanak banyak. Dan lain Sama sebagainya. noni juga ada, noni Belanda. Noni Belanda ada? Ada juga di Oh ternyata ada doa noni juga di sini. Ada di sini. Iya, ya mudah-mudahan kedatangan kita mereka ya pastinya sih terganggu pasti ya. Terganggu. Kita Tapi yang izin jelas dulu lah, tujuan kita ini bukan menantang. Kita bukan sombong. Hanya kita ingin mengeksplor, penelusuran supaya bisa menghibur. Tapi insya Allah acara kita ini tidak ada settingan. Kita akan sampaikan apa yang ada seadanya, tidak ada setting-settingan, insya Allah. Kalau begitu kita kesana yuk. Ayo. Sudah.
lihat. Ini adalah kulit-kulit ular yang kita temukan pada siang hari pada saat itu. Dua ekor ya? Hmm? 2 ekor ya? 6 ekor. Saat ini kita telah masuk ke gudang kosong BWI yang pada saat itu saya sudah explore di siang hari itu, dan saya menemukan beberapa kulit ular Najos putatrix, dan saat ini kita mencoba explore di malam hari. Nah, Sian, Ya. gimana nih? Sekarang kita sudah masuk di area gudang kosong BWI ini. Iya. Suasananya seperti ini, banyak ditumbuhi pepohonan Udah yang kurus banget ya? udah belasan tahun mungkin kosong ini, kosong. Nah, auranya bagaimana suasananya di sini? Iya, negatif banget sih ya, sampai gimana gitu ya. Ngerasain juga. Negatif. Iya. Sampai merinding gitu. Banyak banget aktivitas di Banyak, sini, banyak, aktivitas gaibnya. Banyak. Masya Allah. Mereka gimana sambutan mereka terhadap kedatangan kita ini? Ya, ada yang nggak apa-apa gitu, semua ya ada juga yang nggak seneng gitu. Ada yang merasa terusik ya. Terusik berarti juga ya. ada. Cuma yang dari tadi ini sosok cewek nih betul ya dari tadi. Ceweknya cowok lokal, cewek lokal apa? Cewek Bukan bule. noni. Belanda. Noni Belanda. Pakaiannya tuh serba putih pakai payung. Nah, menurut Mas Rian, ketika kita masuk ke sini ada satu sosok yang mengikuti kita, yaitu sosok noni Belanda berpakaian serba putih. Itu masih muda ya, noni Belanda Masih muda. Cantik. Cantik banget nih. Cantik. Tapi dia maksudnya nggak ada tampang marah apalagi Enggak. ke kita. Dia seneng, Biasa. dia ngikutinnya. Senang. Mm-mm. Masya Allah. Dia Nah, yang di mana aja ini yang ada aktivitas? dia di situ. Terus yang pas kita opening tadi, Di situ siapa yang di sini siapa? di sini yang gedung gede tuh. Gondoruo. Iya, gedung ini tuh sama tinggi dia tuh lebih tinggi dia. Dia lebih tinggi dari gedung ini. Iya. Masya Allah. Cuma dia duduk Iya. doang dia segede gedung ini. Serem Tapi saya berpesan kepada sahabat Kang Edi official dimanapun, saya harus jelaskan bahwa ketika kita melihat sesuatu yang dianggap itu gaib, apapun perwujudannya, entah itu tinggi besar, seram dan bagaimanapun, sebagian besar mereka itu hanya kamuflase, satu kebohongan, karena wujud asli mereka itu tidak kurang dari 1 meter, sangat kecil, cuma penampakannya bisa menjadi tinggi, bisa menjadi besar, seram, berbagai macam bentuk. Nah, itu tujuannya adalah untuk menakut-nakuti kita supaya kita takut. Iya, Nah, karena dia tahu bahwa manusia adalah makhluk yang paling sempurna. Dia itu di bawah kita. Jadi kita harus berani. Iya. Maka dari itu, nah ketika orang-orang yang bukan indigo sering melihat hal-hal seperti itu, melihat kuntilanak, pocong dan lain sebagainya, mengapa itu terjadi? Karena dia merasa takut. Satu, merasa takut. Ketika manusia takut, maka energinya itu akan diserap oleh bangsa jin tersebut. Benar banget. Sehingga
dia itu menjadi wujud, menjadi nyata karena menyerap energi kita. Tapi sebaliknya ketika kita berani terus zikrullah dalam hati kita, ada iman yang sangat kuat pada Allah Subhanahu wa taala, minta perlindungan penjagaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan lemah selemah-lemahnya. Dia tidak akan bisa menampakkan kepada kita. Lain halnya dengan Mas Rian. Memang sudah dari lahir beliau ini adalah seorang anak yang indigo. Insya Allah apa yang dia bicarakan itu ya apa yang dia lihat ya. Iya benar. Tidak ada settingan, tidak ada kebohongan. Tuh, jadi di sini sangat ramai nih. Ramai banget. Ini ramai banget. Ibarat pasar mah ini tidak kayak pasar aja lah. Jadi di area BWI yang luas berapa hektar ini mungkin di sini ya area Iya, yang di paling sini. mistisnya. Di sini tuh kayak ibaratnya tuh kayak kota. Nah, yang kayak kotanya di sini. Iya kayak kotanya. Nah, seandainya dilakukan uji nyali di tempat ini, kayaknya bagaimana reaksinya? Ya paling dia agak pusing sedikit sih paling ya. Terusik ya. Terusik banget sih. Ya, nanti selanjutnya kita akan coba melakukan uji nyali. Oke, selanjutnya kita explore lagi di tempat lainnya. Sahabat Kang Ade Official, saat ini kita akan melakukan mencoba untuk mediumisasi melalui sahabat saya ini, Mas Rian. Bagaimana Mas Rian? Siap untuk melakukan mediumisasi? Insya Allah sih. Nah, yang akan Anda tarik ini dari penghuni sininya. Iya sih. Siapa yang akan kita ajak komunikasi? Noni Belanda sih. Noni Belanda. Tapi Noni Belandanya ini bisa bahasa sini juga? Bisa. Bisa. Oh. Soalnya bapaknya tuh jenderal ya, jenderal Belanda. Kawin sama orang sini. Oh, bapaknya. Oh, jadi blaster. Blaster Dia tuh. dia iya. Oh, blaster. ibunya orang pribumi. Ibunya pribumi, bapaknya Belanda. Belanda. Jadi, tapi wajah Belanda anaknya. Belanda. Tapi bisa bahasa Jawa Bisa juga. bisa Jawa. Oh. Bisa. Nah. Jadi dia yang akan kita tarik. Iya, dia yang mau interaksi sendiri. Dia mau interaksi. Dia mau ya Akan ada yang dia sampaikan pada ada pas penjajahan aja dia. Oh, Ya boleh, bisa dilakukan sekarang. bisa Ya. insya Allah. Ya, silakan. Allah Akbar. Hadir. Orang mustika ya? Wah, Serang. Ada serangan. Ada perlawanan. ada perlawanan. Jadi gini ya. Di sini kan katanya ada yang naruh mustika tuh. Jadi di depan di situnya tuh kan ini di belakang, di depan dihalangin dia dulu. Oh, jadi ketika akan melakukan penarikan korin atau wallahu a'lam, entah korin, entah jin atau apa Noni Belanda ini, jadi depannya ada yang menghalang-halangi. Iya, ada
Wujud apa yang menghalang itu? Siluman ular. Siluman ular. Oh. Siluman ular. Makanya tadi ada penyerangan. Ada penyerangan. Tapi sekarang udah enakan. Udah enak gitu. Alhamdulillah, bisa dilanjutkan. Bisa itu apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Allah Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya Allah. Inni atubu ila Allah Ta'ala faqra. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu dari bangsa apa? Anda Muslim? Muslim. Kamu dari siluman atau bangsa apa? Dari bangsa apa kamu? Kamu yang tinggal di gudang BWI sini? Duduk. Kamu dari mana? Kamu siapa? Nama kamu siapa? Ada yang akan kamu sampaikan pada kami? Anak, Memberikan informasi apa? hati-hati. Hati-hati. Kami kesini dalam rangka hanya untuk penelusuran, untuk pengetahuan, bukan berlaku sombong atau menantang dan lain sebagainya. Tidak ada tujuan seperti itu. Kita sama-sama makhluk Allah. Dan saya juga mohon maaf apabila ada yang terusik. Tapi tujuan kami tidak ada tujuan sombong atau tidak ada tujuan untuk mengusik kalian. Ada lagi yang akan kalian sampaikan? Coba sampaikan kepada kami. Siapa nama kamu? Ibrotosono. Kibrotosono. Kamu dari siluman ular. Siluman apa? Kita kocak kalau ada gosip ya. Oh, kamu ini khodamnya Rian. Oh, jadi khodamnya Rian ini masuk dengan tujuan menyampaikan untuk berhati-hati katanya. Insya Allah kita akan berhati-hati. Adalah dari awal kita disarankan untuk selalu zikrullah, selalu zikir. Bismillah. Ada lagi yang mau disampaikan? Wis. Cukup. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kang Ade Official, kita akan mencoba lagi melakukan penarikan mediumisasi dari salah satu penghuni gudang kosong di sini. Entah siapa yang akan masuk, apakah dari siluman ular, entah dari noni Belanda, siapa saja yang bisa masuk. Ya, Mas Rian. kayaknya siluman ular dulu kayaknya. Siluman ular, karena di sini banyak terdapat sisi ular, emang tempatnya ular. Nah, oke, siap, bisa lakukan sekarang. Ya, mulai. Ya Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Gaib. Siapa namamu? Siapa namamu? Kamu dari bangsa apa? Siluman ular. Udah berapa tahun kamu di sini? Berapa ratus tahun? Udah berapa keturunan kamu di sini? Kenapa kamu nangis? Mau mencari orang yang membuang saya di sini. Oh, ingin mencari orang yang membuang. Berarti kamu ada yang membuang di sini. Dibuang dalam bentuk, dalam wujud batu mustika atau apa yang dibuang ini? Apa kamu ini? Mustika ular yang dibuang di tempat ini. Dan kamu adalah khodam dari mustika tersebut. Kamu ingin mencari siapa yang membuang kamu dulunya. Sampai saat ini belum ketemu. Andaikan tidak ketemu dengan yang buang, apa yang kamu lakukan? Terus mencari. Saya ingin
mencari terus. Apabila udah ketemu, apa yang akan kamu lakukan? Saya ingin mencari pasangan saya. Mencari? Pasangan saya. Oh, kamu terpisah dengan pasangan kamu. Kamu ini laki-laki apa perempuan? Perempuan. Kamu terpisah dengan suamimu? Apa kekasihmu? Makasih. Kekasihmu. Nah, terus selama kamu di sini, kamu tidak pernah mengganggu warga-warga yang berkebun di sini maupun karyawan-karyawan yang bekerja di sini? Tidak. Kamu tidak pernah mengganggu. Kamu muslim bukan? Kamu mau nggak saya ajak masuk dalam agama Islam? Mau? Kamu mau? Coba kamu duduk, bangun. Nama kamu siapa? Bulan. Wulan. Bulan. Nama kamu Wulan. Siap masuk Islam? Saya muslim Islam kan kamu siap? Siap. Siap, ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la Asyhadu an la ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadar Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa bahwa tiada Tuhan tiada Tuhan selain Allah, selain Allah, dan aku bersaksi dan aku bersaksi bahwa bahwa Nabi Muhammad Nabi Muhammad adalah adalah utusan Allah. utusan Allah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Sekarang kamu jadi muslim. Siapapun kita, baik manusia maupun jin, itu ada kewajiban pada Allah Subhanahu wa taala, yaitu beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia itu untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia, kalian bangsa jin, kamu harus mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala itu yang menciptakan kita. Setelah kamu masuk Islam, apakah kamu siap untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Siap. Ya, siap. Dan mudah-mudahan saya doakan kamu kelak bisa bertemu dengan kekasihmu. Siapa nama kekasihmu? Suamimu. Silahkan kamu mau ikut, yang penting kamu tidak menuntut apapun dari orang tersebut ya. Tidak boleh menuntut apapun. Kamu boleh ikut, tapi kamu jangan mempengaruhi suatu hal-hal yang negatif terhadap manusia, terhadap masrian ini ya. Jangan sekali-kali kamu membelokkan hatinya dengan tujuan kemusyrikan. Ketahuilah sahabat Kang Edi official dimanapun dan Anda berada, yang namanya khodam itu banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Karena bangsa khodam itu, jin-jin yang mengikuti kita, semaksimal mungkin itu menguasai diri kita manusia. Salah satu contoh adalah ketika manusia itu banyak khodamnya, ketika dia ada sedikit emosi, dia akan kesurupan, dia makan makanan yang gak lumrah, yang aneh-aneh, makan beling, darah, daging mentah dan lain sebagainya. Itu salah satu bentuk kejahatan mereka terhadap manusia. Nah, bahkan bisa merubah watak manusia tersebut menjadi pemarah, menjadi gampang marah dan lain sebagainya. Dan tujuan dia mengikuti kita manusia itu adalah menggiring kita ke arah kemusyrikan, supaya dia itu sering marah, supaya jauh dari ibadah, jauh dari silaturahim dan lain sebagainya. Ketika manusia itu sudah tergiring terhadap hal tersebut, maka terjadilah kemusyrikan. Percaya bahwa yang mendampinginya itu mampu memberikan perlindungan, kemaslahatan, mahabbah dan lain sebagainya. Ketika kita sudah melakukan seperti itu, maka ingat, kita sedang dalam dosa besar, yaitu syirik. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah dosa yang paling besar. Jadi sebisa mungkin jauhkan diri kita, tubuh kita dari hal-hal seperti itu. Bangsa khodam, jin-jin dan lain, jauhkan dari tubuh kita dengan perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jaga sholat,
wudhu, baca Quran, berbuat baik, insya Allah kita akan dijauhkan dari hal tersebut. Dan jangan melakukan hal-hal yang bisa mendatangkan mereka. Salah satunya sering mendatangi para dukun, melakukan puasa-puasa yang tanpa guru atau tidak ada dasarnya dalam agama, dan menyimpan benda-benda yang dianggap keramat yang ada khodamnya. Nah, hal-hal itulah yang bisa mendatangkan khodam-khodam jin-jin dalam tubuh kita, yang menggiring kita ke arah kemusyrikan. Udah, terima kasih atas kedatangannya. Kamu sudah menyampaikan apa yang ingin kamu sampaikan. Saat ini saya persilahkan kamu untuk kembali ke alam kamu. Silahkan keluar. Allah. Bismillah. Allahu Akbar. Sahabat Kang Edi Official dimanapun Anda berada, alhamdulillah malam hari ini kita telah melakukan explore atau penelusuran di salah satu gudang kosong BWI Kecamatan Sarang Kabupaten Indramayu, yang mana kita tadi telah melihat tempat gudang tersebut, dan menurut salah satu teman kami yang indigo, di situ sangat banyak sekali terdapat aktivitas makhluk-makhluk gaib dari bangsa Gondoruo, siluman ular, pocong, wujud manusia, noni Belanda, dan lain sebagainya. Dan apapun itu, mereka adalah bangsa jin yang wujudnya sama, hanya kamuflase penampakannya itu sesuka dia. Dia ingin menunjukkan sebagai pocong, Gondoruo, dan lain sebagainya. Pada hakikatnya mereka itu sama. Dari itu kita jangan mudah tertipu apa yang kita lihat, karena yang kita lihat wujud apapun itu semua hanya rekayasa mereka untuk menjatuhkan iman kita, untuk merendahkan keberanian kita. Nah, ketika kita merasa takut, berarti kita telah memberikan mengcas energi kepada dia. Maka dari itu kita semua sahabat Kang Edi dimanapun Anda berada, kita senantiasa harus zikrullah. Hati kita harus hidup zikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar energi kita tidak terserap oleh mereka. Nah, tadi apa yang telah kita lakukan, baik penelusuran, mediumisasi, dan lain sebagainya, wallahu a'lam. Adapun kebenarnya bagaimana, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha tahu. Karena apa yang disampaikan tadi oleh makhluk-makhluk yang merasuki teman kita tadi belum tentu kebenarannya. Yang maha benar hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat sahabat Kang Edi, pesan saya, takutlah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada bangsa jin. Dan jangan lupa untuk sahabat Kang Edi dimanapun berada, ikuti terus video-video dari kami, dan juga jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan ikuti video-video kami yang selanjutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.